Perkenalkan, nama saya Andre Lukasiano Putar-Putar dengan NIM 205.12.04095 dari kelas TIA angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara membuat jaringan VPN yang terdiri dari satu kantor pusat dan 3 kantor cabang. Baik, kita dapat melihat di sini foto. Saya akan jelaskan secara singkat. Ini merupakan jaringan VPN yang terdiri dari satu kantor pusat dan 3 kantor cabang, yaitu dengan terhubungnya dengan internet ini, dan garis biru ini menandakan yaitu terhubungnya dari jaringan internet, sedangkan yang garis merah patah-patah ini merupakan jaringan VPN. Baik, sebelum kita masuk dalam praktek, kita akan melihat apa itu VPN. Jadi VPN ini merupakan perangkat lunak yang memungkinkan para penggunanya dapat terhubung ke layanan internet secara pribadi. VPN dikatakan mampu memberikan akses secara aman melalui koneksi server dengan menyembunyikan jejak data pribadi si pemakainya. Layanan koneksi VPN memberikan kita sebagai penggunanya akses ke website secara aman atau secure dan pribadi atau private dengan mengubah jalur koneksi dengan server dan menyembunyikan pertukaran data. Secara sederhana, VPN akan mengoneksikan smartphone, tablet, PC ke komputer yang lainnya yang terhubung dengan internet. Dan begitu, pengguna bisa menjelajahi internet menggunakan jaringan internet komputer. Kita masuk dalam fungsi VPN untuk aktivitas sehari-hari. VPN memiliki berbagai fungsi dan kegunaan tersendiri, terutama yang disebut-sebut dapat melindungi data pribadi. Selain itu, penggunanya juga dapat menutup akses histori atau jejak digital para penggunanya. Maka, tidak ada orang lain yang bisa mengakses riwayat atau histori dari pengguna lain. Baik, kita masuk dalam fungsi yang pertama, yaitu menyembunyikan aktivitas browsing. Fungsi yang paling diagungkan oleh para penggunanya adalah sebagai sarana privasi ketika melakukan browsing dan mengakses konten penting yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Yang kedua, memungkinkan akses situs yang diblokir. Hal ini dapat digunakan untuk membantu para penggunanya mengakses situs atau website yang diblokir dan mengalami sensor. Sebenarnya fungsi ini memiliki dampak negatif yang sering sekali disalahgunakan oleh sebagian pengguna, baik dari para pengguna yang memanfaatkan VPN sebagai alat untuk membuka situs-situs yang berbahaya dan sudah diblokir oleh pemerintah. Jadi dampak tersebut dikembalikan lagi kepada kesadaran para penggunanya. Yang ketiga, yaitu mengamankan transaksi online. VPN ini dikenal berpengaruh pada aktivitas bisnis seperti transaksi online karena dapat berguna saat orang-orang yang memiliki bisnis ini sering melakukan transaksi secara online lewat jaringan internet. VPN menjadi salah satu fitur yang wajib diaktifkan saat Anda sedang berada di luar kota dan sedang menggunakan akses internet publik seperti WiFi atau warnet. Maka dari itu, untuk menghindari hal buruk seperti pembajakan nomor kartu rekening dan lain-lainnya, pengguna diwajibkan untuk mengaktifkan fitur VPN saat sedang menggunakan internet yang bersifat publik. Yang keempat, yaitu meningkatkan kecepatan download. Beberapa file yang terdapat di internet terkadang memiliki ukuran yang sangat besar. Hal tersebut tentu mempengaruhi kapasitas kecepatan ketika ingin mengunduhnya. Biasanya internet memiliki batas kecepatan. Untuk meningkatkan kecepatan tersebut, pengguna VPN sangat dibutuhkan. Karena salah satu fungsi VPN adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kecepatan saat sedang melakukan download file. Kita masuk dalam cara kerja VPN. Ketika menggunakan VPN, jaringan akan bekerja untuk melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik
seperti di kafe atau tempat lainnya yang menyediakan akses internet gratis, membaca data tersebut. Ketika pengguna terhubung dengan layanan internet menggunakan VPN, itu seperti layaknya mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak langsung menggunakan jaringan utama. Nantinya VPN bertugas untuk meneruskan koneksi ke situs yang akan diakses, sehingga koneksi yang pengguna gunakan dikenal sebagai koneksi sebagai jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan saat itu juga. Berbeda jika pengguna mengakses internet tanpa menggunakan jaringan VPN, maka koneksi yang dilakukan akan didirect langsung tanpa enkripsi. Menggunakan VPN aman atau tidak? Keamanan saat menggunakan layanan jaringan server satu ini menjadi banyak perdebatan di kalangan perusahaan IT. Penggunaan VPN memang membuat jaringan koneksi Anda akan lebih aman, namun tetap tergantung pada protokol yang Anda gunakan. Keamanan dalam penggunaan layanan ini masih terhalang oleh batas hukum dan batas teknologi. Kebijaksanaan hukum memengaruhi kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan VPN, sehingga kebijakan terkadang dapat mempengaruhi cara perusahaan penerapan teknologi VPN pada layanan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa pengguna server ini tidak sepenuhnya aman, namun tetap lebih aman dibandingkan menggunakan koneksi pada umumnya. Begitupun pada batasan teknologi yang memiliki batas limit untuk mengembangkan VPN, seperti pengembangan tipe protokol dan enkripsi yang akan digunakan. Kapan harus menggunakan server VPN? Penjelasan ini tentu akan membuat pengguna bingung kapan harus menggunakan VPN. Tapi agar tetap aman dan terhindar dari pencurian data oleh hacker, pengguna bisa menggunakan saat ingin melakukan beberapa aktivitas, seperti saat menggunakan koneksi WiFi publik, ketika ingin menyembunyikan aktivitas terhadap orang-orang yang ingin mencoba mengetahui pengguna lebih dalam secara sembunyi-sembunyi, saat akan menjelajah internet sebagai anonim atau suatu situs web, ketika ingin mengenkripsi aktivitas pengguna saat menjelajah internet. Pengguna VPN gratis atau berbayar. Saat ini ada beberapa VPN yang menyediakan server secara gratis, yang berarti para penggunanya dapat menggunakan layanan tersebut tanpa harus membayar sepeser pun. Namun perlu diketahui, menggunakan VPN, apalagi gratis, bisa membuat data-data pribadi pengguna ini bisa direkam oleh penyedia layanan VPN tersebut. Dan setiap kali ada aktivitas, dan sayangnya banyak penyedia VPN gratisan tidak bertanggung jawab atas tindakan itu. Kemungkinan buruknya yaitu data-data pribadi pengguna bisa dijual, dibajak, atau dimanfaatkan dalam hal kejahatan. Kerugian menggunakan VPN gratis ini sangat mengerikan, tapi di sisi lain VPN berbayar juga memberikan keamanan kepada penggunanya secara maksimal, di mana bisa secara otomatis memblokir website-website yang terindikasi mencurigakan, serta bisa memblokir iklan-iklan yang mengganggu. Dan kesimpulannya, VPN memang bisa membantu pengguna dalam mengamankan koneksi ketika melakukan kegiatan internet. Pengguna bisa menyembunyikan identitas secara pribadi, dan demikian informasi yang dapat membantu pengguna mengenal apa itu VPN. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan, yaitu praktek menggunakan Microsoft Visio. Jadi pertama saya akan masukkan kantor pusat. Ini contoh kantor pusat, dan saya memilih 3 kantor cabang.
Oke, ini sudah terdiri dari satu kantor pusat dan 3 kantor cabang. Nah, sebentar. Oke, di sini kita masukkan ini backgroundnya sebagai internet yang ada di kantor pusat. Bentar. Ini dikecilin sedikit. Ini sentuh back. Kita lalu ambil servernya. Sebentar. Nah, server ini ada data-data yang bisa diambil. Jadi dari cabang ini bisa mengambil data pusat yang ada di server, dan ini semua dapat terhubung dengan ini cloud ya, internetnya. Agar bisa terhubung. Jadi setiap kantor cabang akan kita berikan workstation. Ini workstationnya kita taruh sini aja. Fungsi dari workstation ini agar setiap kantor cabang dapat berhubungan dengan kantor pusat. Oke, kita lalu ambil lagi ini untuk backgroundnya internet yang ada di kantor cabang. Taruh di sini juga. Kita send to back. Nah, jika sudah menjadi seperti ini sudah menjadi jaringan tersendiri, yaitu ini ada cabang 1, 2, dan 3, sedangkan pusat ada di sini. Baik, jika sudah, saya lihat ke gambar dulu. Di sini untuk menghubungkan jaringan internetnya kita menggunakan kabel yang lurus ya, tidak patah-patah. Jadi kita pilih konektor, kita pilih dari ini ke sini. Ini saya ganti dulu tempatnya, lainnya warna hijau. Oke. Terus dari sini juga kita ganti. Kita garis lagi. Ini merupakan garis internetnya. Bentar. Geser dikit biar lurus. Kita konektor lagi dari sini ke atas.
Ini kita ganti warna hijau. Udah, kita tebelin W-nya 3 aja. Width kita pakai 3. Mana tadi width? Oh ini nih. Nah, ini sudah terhubung ke internet, dan selanjutnya kita akan membuat kabel yang jaringan yang terhubungan, yaitu secara virtual. Kita masukkan dari server langsung masuk ke setiap workshop yang ada di setiap kantor cabang. Jadi ini kita garisin. Cabang 1 kita akan terus juga lagi dari sini ke cabang 3. Dan bentar, ini kita ganti lagi dari ini ke cabang 2. Ini kita pakai warna merah untuk kabel VPN-nya ya. Nah, ganti warna merah aja. Salah. Ini kita ganti warna merah. Oke. Oh, ini merahnya berbeda ya. Ini warna merah yang ini. Oke. Nah, ketebalannya kita ganti lagi yang jangan taruh 3 aja sih, samain 3. Weight-nya 3. Oh, ini kita ganti warna biru aja biar terlihat seperti yang ada di gambar. Nah, ini yang terhubung ke workshop ini termasuk jaringan VPN ya. Kita ganti dengan LAN up yang patah-patah seperti ini. Oke. Ini sebenarnya ini merupakan desain yang standarnya itu untuk minimum desain. Ini sebenarnya sudah jadi, dan dimana ini sudah terhubung ya dari kantor cabang ke kantor, dari kantor pusat ke kantor cabang. Kita ganti nama aja, kantor cabang 2. Oke. Jadi seperti ini hasil dari tugas yang saya kerjakan. Bila mana ada salah kata atau hal yang tidak mengenakan, mohon maaf. Sekian dari saya.
Terima kasih.